Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma Pak. Yang terhormat Bapak dosen Profesor Dr. Khalid Mawardi SAGM Hum selaku pengampu mata kuliah Studi Kritis Konstruktif Sejarah Kebudayaan Islam. Dan rekan-rekan kelas MPAID. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Sustriana, dan rekan saya akan memaparkan materi makalah tentang Islam masa periode Umayyah. Terima kasih. Langsung saja saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Islam pada periode Umayyah. Yang pertama untuk latar belakang masalah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi, Islam mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan. Dengan berdirinya dinasti Umayyah pada tahun 1661 Masehi. Dinasti ini mengubah sistem pemerintahan Islam dari demokratis religius menjadi monarki hereditis dan berlangsung selama hampir 1 abad. Selama periode ini, Islam mengalami ekspansi besar, baik dalam bidang teritorial maupun dalam perkembangan sosial politik, ekonomi, dan kebudayaan. Untuk yang selanjutnya, proses terbentuknya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah dibentuk setelah peristiwa tahkim antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Hasan bin Ali, yang kemudian mengubah pusat pemerintahan ke Damaskus. Muawiyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki hereditis dengan menunjuk putranya Yazid sebagai penerus tahta. Secara administratif, dinasti Umayyah membagi wilayah kekuasaannya menjadi beberapa provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur atau wali. Dinasti Umayyah juga dikenal dengan kebijakan Arabisasi yang menempatkan orang-orang Arab pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan dan memberikan berbagai keistimewaan kepada mereka. Selanjutnya tentang ekspansi wilayah Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah Islam dari Spanyol di barat hingga India di timur. Beberapa penaklukan penting termasuk Spanyol pada tahun 711 sampai 718 Masehi oleh Tariq bin Ziyad dan Muhammad bin Qasim yang menaklukkan Sindh, sekarang Pakistan. Ekspansi ini tidak hanya memperbesar kekuasaan Islam tetapi juga mendorong pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan dengan peradaban lainnya. Untuk yang selanjutnya, perkembangan administrasi, pemerintah, ekonomi, dan pembangunan fisik. Dinasti Umayyah mengadopsi sistem birokrasi dari Persia dan Bizantium, serta memperkenalkan mata uang Islam sendiri, yaitu dinar dan dirham. Proyek-proyek infrastruktur dan arsitektur besar dibangun, termasuk Masjid Agung Damaskus dan kubah batu di Yerusalem. Ekonomi juga berkembang dengan pengenalan pajak seperti kharaj dan jizyah. Pembahasan berikutnya tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada masa Umayyah, ilmu pengetahuan mulai berkembang, terutama di bidang hadis, fikih, bahasa Arab, dan sastra. Proses kodifikasi hadis dimulai dan berbagai mazhab fikih awal bermunculan. Seni juga berkembang dengan pengaruh Bizantium dan Persia dalam arsitektur dan seni dekoratif. Selanjutnya tentang faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Kemunduran dinasti Umayyah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti konflik dalam keluarga Umayyah, diskriminasi terhadap non-Arab atau Mawali, pemberontakan dari kelompok Syiah dan Khawarij, serta perlawanan dari Bani Abbas. Selain itu, sistem administrasi yang lemah, pengelolaan wilayah yang sangat luas, dan krisis ekonomi turut memperburuk situasi. Jadi,
Kesimpulan dari makalah kami tentang Islam pada masa periode Umayyah adalah dinasti Umayyah berkontribusi besar terhadap pembentukan identitas politik, sosial, dan budaya Islam. Meskipun berakhir pada 750 Masehi, warisan Umayyah tetap mempengaruhi peradaban Islam melalui sistem administratif, arsitektur, dan kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Demikianlah pemaparan makalah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.